Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatia Zara dengan NIM 034 akan melakukan tugas akhir praktikum majalah percobaan dengan membuat video mengenai penggunaan dua aplikasi yaitu SPSS dengan RStudio untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Di sini sudah terdapat data-data dari hasil penelitian yang akan digunakan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah, dan yang kedua bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Untuk yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita harus membuka file terlebih dahulu melalui Open Data, lalu kita ganti file octave-nya menjadi Excel, dan kita masukkan data yang sudah kita siapkan, lalu open. Nah, seperti ini kita tinggal oke. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita buka variable view, dan di sini sudah terdapat kolom-kolom yang harus kita ganti adalah type, di mana semua faktor kita ganti menjadi string, dan untuk hasil kita ganti menjadi numerik. Hasil di sini adalah KTK dan tinggi tanaman. Lalu label kita isi sesuai dengan nama dari masing-masing faktor dan hasil. Kemudian selanjutnya kita akan membuka analyze, lalu kita ke general linear model dan pilih univariate. Di univariate ini kita masukkan KTK pada dependence variable, di mana KTK ini kita pakai karena pertanyaannya adalah bagaimana semua faktor terhadap pengaruhnya terhadap KTK. Lalu untuk fix faktornya, kita masukkan semua faktornya, yaitu ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Kemudian kita buka model. Lalu di sini build terms-nya kita checklist dulu, dan kita masukkan semua faktor yang ada di faktor and covariates. Lalu karena pertanyaannya tadi terdapat kombinasi, maka kita akan membuat custom dulu melalui build custom terms. Lalu di sini dosis pupuk ditarik ke bawah, dan by. Lalu kelator kita tarik ke bawah, dan di add. Kalau sudah seperti ini, kita continue. Kemudian selanjutnya ada post-hoc, kita buka post-hoc-nya dan kita masukkan semuanya. Dan jangan lupa untuk mencek tuncan dan continue. Kemudian jika sudah, kita oke. Nah, ini adalah data yang sudah diolah oleh SPSS-nya, tapi kombinasinya belum masuk. Maka kita akan buat lagi melalui analyze, general linear model, univariate, dan ini kita keluarkan semuanya. Ulangan, dosis pupuk, dan kelator. Lalu kita masukkan kombinasi. Lalu kita ke model, build terms-nya kita checklist lagi, dan kombinasinya kita masukin. Lalu continue. Lalu ada post-hoc-nya juga kita masukin kombinasinya. Dan tujuannya di checklist. Continue. Kalau sudah, oke. Dan di sini maka sudah keluar hasil kombinasinya. Lalu untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita akan mengacu pada tabel yang ini, di mana di sini terdapat SIG, mulai dari ulangan hingga kombinasi pupuk dan kelator. Di sini ulangan memiliki nilai SIG 0,939, di mana nilai tersebut artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya ulangan itu tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Lalu yang kedua ada dosis pupuk, di mana nilainya adalah 0,501, yang berarti lebih dari 0,05, yang berarti sama tidak berpengaruh terhadap KTK. Namun, jika SIG lebih dari 0,05, maka saat diuji lanjut akan hanya terdapat satu subset saja. Lalu selanjutnya ada kelator, yang kelator ini nilainya juga sama, lebih dari 0,05, yaitu 0,475, yang artinya kelator tidak berpengaruh terhadap KTK. Namun, untuk nilai SIG kombinasi dosis pupuk dan kelator, itu nilainya adalah 0,011, yang artinya nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka, kombinasi ini itu sangat berpengaruh terhadap KTK. Selanjutnya ada uji Duncan, di mana uji Duncan ini hanya terdapat satu subset saja, di mana ulangan 1 hingga ulangan 4 itu hanya ada di satu subset yang sama. Yang artinya ulangan ini itu tidak berbeda nyata. Kemudian selanjutnya ada dosis pupuk terhadap KTK, di mana dosis pupuk ini mulai dari P0 hingga P2 itu juga hanya terdapat di satu subset yang sama, yang artinya tidak berbeda nyata. Kemudian kelator terhadap KTK.
Di sini K-aktor itu juga sama dari K0, K1, dan K2 itu sama-sama di satu subset yang sama, maka tidak berbeda nyata. Namun berbeda halnya pada kombinasi, di mana kombinasi ini terdapat 3 subset, di mana kombinasi P0K0, P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, P1K1 itu tidak berbeda nyata pada subset 1. Sedangkan P1K2, P2K1, P0K2, P1K0, P1K1, P2K2, P2K0 itu tidak berbeda nyata pada subset 2. Lalu untuk P2K2, P1K0, P1K1, P2K2, P2K0, P0K1 itu tidak berbeda nyata juga pada subset ketiga. Lalu selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita akan melihat dari korelasi KTK dan tinggi tanaman melalui analyze, lalu kita akan membuka correlate dan bivariate. Kemudian kita masukkan KTK dan tinggi tanaman. Lalu di OK. Kalau sudah, di sini kan sudah keluar correlation-nya. Lalu kita akan membuat grafik melalui graph, lalu ke scatter or dot, dan kita pilih yang simple scatter. Lalu kita masukkan KTK pada y-axis dan tinggi tanaman pada x-axis, dan di OK. Kalau grafiknya sudah keluar seperti ini, kita hanya tinggal double klik saja untuk membuka chart editor. Lalu kita pilih add fit line at total. Lalu kalau sudah keluar seperti ini, kita exit saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, di sini kita akan melihat pada correlation-nya, di mana di correlation ini terdapat SIG yang nilainya adalah 0,015, dan kekuatan korelasinya adalah minus 0,245, yang artinya minus ini menandakan bahwa korelasinya negatif dan berkekuatan lemah. Lalu, pada grafik juga dapat kita simpulkan bahwa sumbu X di sini itu menggambarkan KTK yang diduga dari tinggi tanaman sebagai sumbu Y dengan persamaan Y sama dengan 1,36 E2 minus 1,1 X dengan R kuadrat linearnya adalah 0,060. Selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan RStudio, di mana yang pertama kita akan menginstal package dulu melalui tools package. Yang pertama ada Reta Excel, ini kita install. Lalu kalau sudah, kita ketus lagi install package, lalu kita ketik dulu dan pilih dulu view research. Kalau sudah, kita pilih tools lagi, install package lagi, lalu start yang paling atas. Selanjutnya, kita ketus lagi, install package lagi, lalu kita ketik correlation. Lalu selanjutnya kita ketus lagi, install package lagi, lalu yang terakhir adalah ggplot 2. Lalu install. Selanjutnya, setelah sudah diinstal semua, kita ke file, lalu new file, lalu export. Ini kita tinggalkan dulu, lalu kita ke environment. Lalu di sini ada import dataset, lalu from Excel. Lalu kita cari file Excel kita, seperti data data. Lalu lalu di sini semua
parameternya atau faktornya. Oke, kita jadikan karakter, lalu hasilnya kita jadikan ini. Lalu range-nya kita ganti jadi F1 sampai F37. Jadi di sini sudah masuk. Kemudian kita balik lagi ke untitled satu ini. Lalu untuk yang pertama, yaitu kita pakai select jari. Lalu dalam tanda kurung ini, kita ketik dulu. Kemudian kita run. Lalu analisis. FRBD itu faktor, karena di sini kita pakai dua faktor. Lalu dalam kurungnya, kita tulis nama file kita, loncat fx, lalu dalam kurung siku 5, 6. Kenapa 5? Karena di sini kita kan mau pakai KTK, jadi ada 5 dan 6 itu karena seluruh kolomnya ada 6. Lalu setelah itu, koma, ketik lagi nama filenya, terus dolar, dan di sini yang pertama ada ulangan. Terus lanjut, nama file lagi, dolar lagi, terus dosis, koma lagi, nama file lagi, dolar lagi, dan dolar. Habis itu satu sekitar. Setelah itu yang ketiga itu kita print ini untuk mencetak hasil dari analisis yang sudah kita run di atas sebelumnya. Jadi print ini kita run juga. Maka di sini hasilnya akan keluar, di mana di tabel ini akan terlihat ulangannya, faktor A, faktor B, dan kombinasi antara faktor A dan faktor B. Di mana di sini dari ulangan itu nilai PR-nya adalah 0,939, di mana nilai tersebut berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya itu tidak signifikan. Lalu untuk faktor A sendiri, nilai PR-nya adalah 0,50, yang artinya jelas lebih tinggi atau lebih besar dari 0,5, 0,05, yang artinya faktor A ini tidak signifikan. Lalu untuk faktor B, itu nilainya ada 0,47, di mana jelas ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya faktor B ini tidak signifikan. Lalu untuk kombinasi faktor A dan faktor B ini menunjukkan nilai 0,011, yang artinya ini lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah kombinasi faktor A dan faktor B itu menunjukkan hasil yang signifikan. Lalu untuk Savira-Wilk normalitas-nya, ini p-value-nya itu 0,93, di mana p-value ini menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Maka jika nanti diuji ANOVA atau uji lanjut, itu dapat dilanjutkan tanpa harus transformasi data. Lalu untuk kertas ini, kita isi lagi dengan nama, kemudian dolar, dan KTK. Lalu koma, nama file lagi, dolar lagi, dan ini tinggi tanggal. Kalau sudah, kita run. Lalu yang kelima itu kita print. Sama seperti yang analisis tadi. Print ini bertujuan untuk menunjukkan hasil dari run yang di atasnya. Lalu untuk membuat grafiknya, kita ke tools, kita install package lagi, lalu sekarang kita cari ggpp. Itu yang ini, lalu kita install.
Kalau sudah terinstall, kita buka lagi tools, install package, lalu kita ketik ggpnisc. Lalu install. Di atas ini, kita lanjut ke program, kita ketik library. Lalu di dalam kurung itu, kita ketik ggplot, ya, lalu kita run. Yang ketujuh, itu library juga. Dalam kurungnya, ggpp. Lalu ggpp ini kita lanjut. Lalu setelah itu, yang ke-8, kita library lagi. Lalu dalam kurungnya, kita ggp, terus kita lanjut. Lalu ke-9, itu ggplot. Dalam kurung itu, kita ketik nama file, terus karena, terus analis. Terus di dalam kurung ini, kita ketik x sama dengan tinggi kandungan. Terus koma, y sama dengan KTK. Jadi di sini maksudnya sumbu X itu menggambarkan tinggi tanaman atau tanaman, lalu sumbunya itu mewakili untuk KTK. Kemudian ini kita kasih koma, dan kita kopas dari yang sudah diberikan oleh kopas. Terus setelah itu di run. Maka kesimpulannya yaitu di mana interaksi pupuk dengan KTK dan kerator, di mana di sini P2, P0, P1 menunjukkan simbol yang sama yaitu simbol A, maka ini dikatakan tidak signifikan. Lalu di sini K1, K2, dan K0 itu juga memiliki simbol yang sama yaitu A, maka tidak signifikan. Lalu untuk di sini di mana P0, K1, P2, K0, P2, K2, P1, K2, P1, K1, P1, K0 itu memiliki simbol yang sama yaitu simbol A, maka tidak signifikan. Kemudian P2, K0, P2, K2, P1, K1, P1, K0, dan P0, K2 itu memiliki simbol yang sama yaitu B, maka dikatakan tidak signifikan. Lalu P2K2, P1K1, P1K0, P0K2, P2K1, dan P1K2 itu memiliki simbol yang sama juga, yaitu C, maka tidak signifikan. Lalu P1K1, P1K0, P0K2, P2K1, P1K2, P0 dan P0K0 itu memiliki simbol yang sama, yaitu D, maka tidak signifikan. Lalu, di sini P value-nya adalah 0,1499, di mana hasil KTK itu berarti tidak berkorelasi dengan tinggi tanaman karena p-value di sini menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 0,05 dengan nilai kekuatan korelasi minus 0,2449. Sekian video dari saya mengenai percobaan memasukkan data pada dua aplikasi yang berbeda yaitu SPPS. Sekian video saya mengenai uji coba memasukkan data pada dua aplikasi yang berbeda, yaitu RStudio dan SPPS. Jika ada salah dan keliru dalam menyampaikan informasi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.